wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Kematian menjadi salah satu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil menghadap Sang Pencipta. Namun hal yang pasti adalah setiap orang yang bernyawa akan mengalami kejadian ini. Sebelum benar-benar diambil nyawanya, manusia akan terlebih dahulu merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut, kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum roh terlepas dari jasadnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit ketika kematian akan menjemput? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Acara kita yang pertama yaitu acara ceramah takziah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mondra SPDI. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Izin ya. Silakan. Pak, izin Pak. Iya. Bismillah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, datuk suara. Di dapur kita di dapur. Kalau kita dapur, sinyal nggak dapur, dia di dapur. Pak Camat memilih tomat dibeli ke kota Bali. Salam pertama nampaknya kurang semangat. Salam kedua rencak ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah karena suara bibu Pak. Pak meninggal suara Pak Zul ada keluar. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard alladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama kali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok boleh berkandak padi wajah balah dalam perahu. Kok boleh berkandak hati kata Allah Ta'ala nama aku. Tahu kok? Numpang jatuh kalaupun jatuh. Pertama kita ucapkan kepada almarhumah yaitu sampai minta lapang angin tak sajuk kalau tak tarang talampe dari sesuatu buah. Mudah-mudahan kita dapat pula memetik pelajaran dari hal yang telah meninggalkan kita dari kematian tersebut. Kita yang tinggal, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Baitul Hadi, kemudian Bapak Ketua TNI, Bapak Yan, terima kasih banyak Pak. Kemudian Pak Zul, Bapak Ibu Pengurus, tanpa terkecuali ibu-ibu jemaah majelis taklim, pengurus majelis taklim, bapak yang di sudut, yang di tepi, yang di luar, khususnya ahli duka, mudah-mudahan bersabar, dan saya sakato yang ditinggal tak jauh dari balak penyakit lain. Amin. Baik, kok dirantangnya panjang cari kumpah hanya sedikit. Dari pelajaran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan hidup
khalaqal mauta, yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguh kamu diuji dari kematian itu. Untuk apa diuji? Ahsanu amala, supaya menjadi pelajar bagi awak beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, untuk mengingat diri awak, karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya niscaya akan kenal Tuhannya. Awak mengenal diriku, kalau lah mencari awak banyak orang mati. Kalau tidak awak nak sadar-sadar ya nak betul. Jadi kajian awak kini karena kita untuk mengingat kematian, ada 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul untuk awak ingat supaya awak selalu ingat kepada Allah. Ingatkan diri awak. Kalau ingat diri awak, sia diri awak, awak akan ingat Tuhan awak. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi dari kematian itulah banyak awak ambil pelajaran. Mulai dari kain kapan tua, awak berwarna-warni pakaian besok. Besok buat calik kain kapan tu seolah-olah kain kapan tua berkata kepada kita. Di giliran seno mutuki, giliran aku alek ada persiapan empat. Karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat mau ke malah badan kali larikan. Kalau tiba masuknya itu aku pak. Oh ampun lu menantu lai pak malaikat, tunggu gak rasa tahu lai lo, tunggu aku menantu lo. Tidak bisa. Karena yang maut itu betul datangnya dengan tiba-tiba. Oleh karena itu supaya jangan lupa, karena dalam surat Al-Takatsur manusia itu sering lupa. Sampai kapan manusia itu akan ingat Tuhannya karena cintanya kepada dunia? Alhaakumut takatsur, kemegah-megahan telah membuatmu lalai hatta zurtumul maqabir, sehingga menghantarkan kamu ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah itu, kelak kamu akan mengetahui. Thumma kalla sawfa ta'lamun, jangan itu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kamu akan melihat dengan mata yang yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah satu persatu dari apa yang kamu perbuat. Jadi manusia apa selagi di dunia, ibu bapak, tidak pernah mengenal puas. Surat Al-Ma'arij mengatakan innal insana khuliqal halu'ah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keluh kesah. Tapi uang melipat, ingin mobil mengkilat, udah mobil mengkilat, ingin rumah bertingkat, udah ingin rumah bertingkat, ingin istri 4 kali 4. Begitu dan begitu selanjutnya, ibarat minum air laut, tidak pernah merasa puas. Anta kok dia biku dapat peti 100 juta atau 50.000 atau 20.000, alhamdulillah, tidak akan pernah. Sampai kapan manusia merasa puas dalam surat Al-Takatsur itu? Sampai hatta zurtumun, lah pindah kampungnya dari Auduri ke kampung yang terakhir, kampung Pak, desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan, pintu bubur alias Alanti. Kalau lah pindah ke situ, itu baru tumbuh penyesalan. Oleh karena itu, sebelum penyesalan dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa, mereka tertunduk kaku karena ketakutan, sambil berkata, rabbana absarna, ya Tuhan kami Allah mencari, wasami'na, kami Allah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal shalihan inna muqinun, kami akan beramal dengan yakin. Allah ditutui di tanah, Allah ratu awak tu biasanya disalimuikan dia anak cucu ketika sakit, kini Allah disalimuikan dengan yaitu tanah. Tunggu dulu kata awak,
kira lah mati lah beda lah mak dak ada orang entah dengar surang Allah dah. Mula mati kira ya tu tunggu penyesalan terlipat. Galok sangat galok di liang kubur tu bu Pak. Galok sangat galok di liang kubur tu Pak. Tampek yang tidak bertuan, tidak berlampu, tidak ber-AC. Kawan awak penduduknya caciang-caciang saja, caciang tanah. Dia banyak yang caciang, akhirnya habis badan awak digeroboti. Sehingga di dalam riwayat dikatakan hari ketiga menyasa jasad diizinkan, ruh diizinkan mencari jasad. Pendiriku dulu sakit di dunia babada, mulus lukung. Kini engkau Allah digerogoti oleh caciang. Sungguh sedih menyedihkan engkau wahai wajah yang cantik ketika di dunia. Itu hanya penyesalanlah tiba di situ. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu waktu itu sangat singkat bagi orang yang hidup. Tidak tahu entah kapan datangnya kematian. Maka kata Allah dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang menasihati dalam keadaan benar dan sabar. Bapak, karena itu malaikat suatu hari di lantaran manusia lupa hanya titip pesan yaitu Rasulullah agar disampaikan ke umatnya. Ja'a Jibril ila nabiyyi khamsa nasihat. Datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat. Apa kata malaikat Jibril? Yang pertama, Isma syi'ta fa innaka mayyit. Yang artinya Pak, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Mati itu nak hidup sewaktu Pak. Jadi hidup di dunia, ia diagi kebebasan oleh Allah. Oh, awak minta harta banyak, minta itu, diagi dek Tuhan. Orang kafir, orang Hindu, Islam, Kristen, sado dikasihi di Tuhan Ar-Rahman. Allah cahaya cahaya matahari. Allah setelah matahari terbenam, Allah sinari dengan cahaya rembulan. Allah terbenam cahaya rembulan, Allah hiasi dengan bintang. Tuhan kepada kita, begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Tapi yang penyayang kok, ada khususin bil iman, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nyuruh awak dia kebebasan. Tapi ingat awak ke mati. Untuk mengingat awak kematian tu, maka beraja awak mencari kurang dan mati. Karena adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan hakikatnya. Jadi untuk supaya menyadarkan diri awak, mendatangkan awak cinta kepada Allah, mengingat diri awak bahwa kita akan kembali ke desa percacingan. Kalau tidak kelapa muda kupas-kupasin, selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Jadi untuk mengingat itu Pak, awak carilah kurang dan mati. Ba orang mana mati itu Pak, adonan senyum bak candu bulan je matahari, adonan senang, adonan bahagia, adonan susah malah peta dia angok. Intisarinya orang yang senang menghadap Allah bak candu bulan je candu matahari, wajahnya berseri-seri. Matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidupnya batu ke budi, mati batu ke iman, maka dengan kematiannya banyak orang mendoanya. Makanya solatlah kita sebelum disolatkan, dan senarjilah kita solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Untuk itu kalau mencari kematian itu iyo macam-macam. Sadih awak, adonan sadih awak, adonan senyum awak. Nan sadihnya kalau kematian itu susah ya Pak. Ba kambiang duku ba idu ba au di eloson sang ba itu sakitnya mati tetet totet. Kata orang tarikat, mati kau Pak. Kalau indah hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa kehormatan di hadapan Tuhan. Ba kambiang di kubai dui ba au de lo sensam. Ba kambiang di kubai dui ba de lo sensam. Yaitu di kubah hidup kambiang ko je pisau silet. Kemudian ditarik dalam keadaan sonsang Pak. Ditarik keadaan sonsang ha. Lah sudah sakit di pisau silet. Kemudian di kubah dielo dalam keadaan sonsang.
Kemudian mata tak bulalang, lidah tak julang. Ciri tak kakang, awak tangan tagang. Oh itu kiranya sakit mati. Lapaya orang bisa la ilaha illallah, nenang pun tak juga payah. Sampai-sampai kadang-kadang ustaz malah orang mati pak. Mereka cakap ustaz, lapaya mati yang makmur ke ustaz. Baca terus supaya mati capek ustaz. Ada orang itu yang pak. Sampai ketenyo digasuh di bapaknya. Lah yang sedang orang tuanya makan, keluar ciri anaknya puan. Nyulah tinggal makannya, ini berhasil cipu anaknya. Sayang orang tua ke anak sepanjang jalan, sayang anak ke orang tua sepanjang mengalan. Tak boleh. Kayak begitu. Sayang orang tua kok sepanjang jalan tak dapat tidur. Sayang anak kalau laki lah dapat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4 kali 4. Kadang-kadang disuruh orang tua lah gaib, orang tuanya suruh dia mencuci. Tapi kalau orang tua barabana susahnya anaknya, barabana anaknya menyakitinya, di akhir kematian tetapnya sayangnya ke anaknya, barabana sakitnya hatinya, sakitnya di sini walaupun di sana. Tetap sayang orang tua. Tak pernah orang tua yang mencapai anak ini. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Untuk itu apa yang kita persiapkan hidup sebelum mati? Adalah awak calikan kapan tu para talikan kapan tu pak tak terima, yaitu 5. Artinya awak siapkan hidup kau dengan Islam, baik anak-anak awak ilmu Islam yang akan menyelamatkan awak. Jadi yang akan menyelamatkan awak sesuai dengan kepanjangan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ikat diri awak dengan Islam anak-anak awak, tak diri awak sendiri pak. Karena kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ketika awak lahir sebelum dibentuk jasad yang sempurna, awaklah berjanji kata Tuhan, Alastubikum kata Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidah ya engkau Tuhanku. Mengecek diriku dan lahir keadaan anakku kat dunia. Mengepalkan para jadinya tu 5 kiri 5 kanan, supaya anakku sambil meronta-ronta kaki menangi-nangi pak, karena lupa dengan janji. Diingat pula dengan azan bagi laki-laki. Padusi dengan komat, karena padusi ku kadang-kadang inyo dia kode mati solat tu capek lah solat, capek salat. Kadang dia maben anak mantan anak sekolah ya bu, maja anak baraja kini anak wak. Nak ke sekolah guru orang tua lah jadi guru pula di rumah, tak bu? Ya bu. Lalu ibu nak kasolok, nak kasolok asal jam balik dah bu. Ibu nak takalok asal jam picit matuan celik kamu. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi Allah diazankan dan dikomatkan. Kemudian ko apanya, ko anaknya yang punya tanggung jawab yang adalah tu. Itu adalah tanggung jawab. Ikoi pantangan kuat tolong. Sampai tangis sama. Yo pare. Yaitu memegang 5 kartu sehari sama lampu. Mulai itu pula di orang tua pare pula. Makanya ketika lagadang watawaso bil haq watawaso bisab. Nasihati mereka dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar. Kok upi rambalapaku nak tarang jalan kapara. Upi elok lalaku nak sayang orang kawa. Ini nasihat itu bapak. Untuk supaya awak hidup bertongkat budi, mati batu keiman. Ketika manfaat anakku, harta dan anak dapat awak manfaatkan. Karena kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2728, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan dirimu, amanah Allah yang diberikan kepada kamu. Wa tahunu amanah minkum. Dan jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan kamu. Anak-anakmu, auladukum, dan hartamu, amwalukum, wa auladukum. Bisa menjadi fitnah. Ajrun azim, dan bisa pula jadi pahala. Anakku, hartaku bisa jadi pahala, bisa jadi dosa, Pak. Kalau jadi pahala,
Windik bertungkat budi, mati bertungkat iman. Awak tanam itu tuai. Oh sama-sama di dunia, awak peduli kepada anak. Kamu mengaji anak, umpamanya anak mengaji disuruh lah. Anak-anak, baitu hadi mengajilah jin dua datejan, jin dua bawa jin dua depan jin, jin. Amak jo anak jangan nonton jin dan jin jo. Tapi disuruh anak pergi mengaji. Suruh kalau nak pandai mama dia mengkapan ni. Dibekal ni, nak pandai awak mendidik suruh anak. Karena apa? Ketika kita mati besok, ingat awak akan mati kata malaikat. Persiapan awak untuk anak-anak awak. Tinti sari apa? Persiapan diri awak. Kalau awak hidup bertungkat budi kepada anak awak, kepada saudara awak, maka ketika kita menghadapi kematian, banyak orang yang menampingi awak. Terutama anak awak didik tadi, malah anak ambo. Perlu ibu bapak ketahui ketika mati tua, ruh itu meronta-ronta kesakitan ketika di mandian tu. Makanya ketika di mandian tu ditampung tangan sebelum ditimpahkan ayat tu ditampung je tangan sebelum ditimpahkan ke jasad orang yang meninggal tu. Karena begitu sakitnya sebenarnya orang yang dimandikan itu. Tak langsung saya usul-usul ada bapak. Tetapi kita tampung elok-elok. Sesungguhnya kesakitan yang dirasakan oleh orang yang meninggal tu adalah bagaikan air yang mendidih dimasak di api kompor, meronta-ronta kesakitan. Sakitnya di sini bukannya di sana. Tetapi kalau ibu bapak berhasil mendidik anak, malah anak-anak apa yang dubaleh nan salusin tu. Berhasil ibu bapak mengarahkannya. Datangnya dia baca bismillah. Lain sajuknya. Sana mati roh kau rasanya bapak. Jadi kalau ada anak yang calih, tak ada mandian nama bapaknya meninggal, ada sibuk memperbian haruto tu denma, haruto tak denma. Itu kenapa? Karena di dunia awak bisikkan indah, mata budu nabi mbadi. Nak, kalau engkau mati apa yang kau sembah nak? Yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anaknya. Tapi yang diajarkan mata kudu nabi mbadi. Nak, apa yang kau makan nak sesudah kau mati? Sehingga haruto ni mintai. Jadi anak tanam itu nak tua Pak. Jadi sebelum kematian itu datang, kata malaikat Jibril, "Ish masyita fa innaka mayyit." Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Jadi sebelum mati anak apa gunaan? Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat apa itu? Nikmat amwal, nikmat anak-anak, nikmat yang diberikan oleh Allah. Amwal harta anak-anak kita awak fungsikan. Ku harta awak sedekahkan. Ku anak-anak awak jadikan anak soleh dan soleha sehingga mendoakan awak. Jadi kalau lah mati awak anak cucu Adam tu doanan saleh ilmu yang bermanfaat sedekah jariah yang mengalir pahalanya. In asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik Allah akan lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk Allah lihatkan pula keburukan itu. Jadi kalau awak elok nanti banyak sedekah, datang orang ranca. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku ada amalmu. Sedekah engkau. Kuntu sawiratan fakabartani. Kuntu qalilatan fakabartani. Kuntu sawiratan kasar pakasartani. Dulu aku ketek karena engkau impakkan. Banyak orang sujud di tikar Masjid Al-Hadi. Sepanjang orang sujud memanfaatkan. Iku lambu datang pada engkau. Intan surwaha yansurkum wasabbis aqdamakum. Surat Muhammad ayat 2. Jikalau kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Aikulah ambu datang yang menolong aku pak amalan tadi. Tapi kalau buruk amalan awak, datang orang yaitu seperti bernanah, berbau busuk, ada ular kapasan, ada ular piton di dalam paruhnya busuk. Siapa? Man anta, siapa engkau? Anak amaluka, aku adalah amalmu. Engkau busuk hati. Lai solat tapi busuk hati. Tiba di Masjid Al-Hadi, engkau berkunjung membaca persatuan jemaah, madu domba jemaah, madu pengurus. Aikolah aku. Ikolah aku datang kepada engkau. Jadi buruk nawak kabuhe, buruk puluh ibu bapak. Jadi kalau nak idui amalan awak sebelum mati, fungsikan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oh Ustaz, nak ada guna piti banyak tu lah. Ada kok Pak. Kalau nak ada piti banyak para orang kaya dermawan, tak karancak
Pak Masjid Baitul Hadi itu Pak. Tetapi difungsikan kanan elok. Makanya qawamid dunia bi arba'ah. Asia, tegak dan jayanya dunia itu tunjang oleh empat perkara. Bi ilmihil ulama, dengan ilmunya para ulama. Wa da'watil fuqara, doanya orang miskin. Wa khawaitil awniya, kedermawanan orang-orang kaya. Wa adilil umara, keadilan para pemimpin. Doanya orang-orang miskin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pesan yang kedua malaikat Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, tetapi ingat suatu saat kamu akan menerima balasannya. Itulah siaan apa gue umpamanya ibu bapak awal, yaitu ada kematian doa mendoakan, ada hidup tolong menolong. Awal umpamanya rajin bertakziah dengan kaki mencari orang meninggal, maka orang pulau dengan kaki pulau mencari awak. Awak peduli ke orang lain, maka orang lain pun akan peduli ke awak. Awak sering mendoakan orang ketika orang meninggal, maka ketika awak meninggal, keluarga awak meninggal, banyak pula orang mendoakan. Jadi kepedulian awak itu akan tergambar di saat kita menerima kematian dan menerima balasannya. Awak tanam itu awak tua ibu bapak. Pak ada anak saya ibu ya. Nabi oli kok. Ampun yang ceramah, ibu bapak dipakai panen untuk. Wah sudah selesai. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Wa'ma. Jadi wa'ma masyita fa innaka majziyun bih. Artinya contohnya saja Bu Pak, ada suatu kampung Bu Pak. Ada payahnya menghadapi kematian Bu Pak. Payahnya mengucapkan la ilaha illallah. Nyolai dilalok di surau. Tetapi satu saat lah jarinya lah banyak kiai ulama panggil, alan dipakai di pajago go ya. Cek Pak Kiai. Ilmuwan hanya pakai adon nanti sangkui tanam susu sekalian imu hitam, imu coklat, imu hijau, imu kuning enggak. Panggil lah kawan yang sama lalu di surau tu atau kawan di kampung. Ala dipanggil. Aikonya, bari payah badang kamu yang cer. Kiranya dari tampe dari sapunya nyuresek suatu ilmu di sepogo kan, di kawan sama lalu nyodoan bala 6. Wah. Mati sekali. Bali mati. Oh kira keleman bala 6 tadi. Sama saja di dunia inyo orang azan, orang selayang tarawih sampai selayang tarawih nyo bala 4, bala 5, bala 6, bala 7, bala 8, bala 6, bala 7, 8 dak doy lah. Ala bala 4, bala 5, bala 6. Sakit gigi orang, dia dapat lalu dia sanu tu ya. Bila mati, mungkinlah matinya tu baru sero lebih pada lama lewat. Ketika itu sebelum matinya gantung-gantung tadi amak di malaikat. Karena dia bala 4, bala 5, bala 6 lah banyak sumpah serapa orang, dia bala 4, bala 6 lo nikah. Itu anak bapak gue, itu nang bawa terima. Itu salah satu contoh Pak. Pak Zul pendiam jadi. Yang ketiga, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Cintailah sesuatu itu, tetapi ingat satu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Jadi awak boleh mencintai apapun Bapak, anak, harta, segalanya, tetapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, hilang harta, hilang jabatan, awak bisa mengecek-ngecek surau. Ada ampek macam yang menghalangi manusia dari jalan ingat Allah. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan berlebihan. Itu bisa menghilangkan orang ingat Tuhan. Barangkali Tuhan dari dirinya timbul sifat kesombongan. Kadang-kadang mati anak, mati orang tua, mati sekalian mati lau duit. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah tuh, seminggu dah mau semayang, seminggu dah mau mengaji. Kenapa sakitnya di sini bukannya di sana? Itu ampek macam tadi yang menghalangi hati Allah. Yaitu awak tidak siap dengan pesan malaikat. Sebetulnya awak genggam 65 tadi kok waktu tangisan tadi itu janji waktu Matius ingin pegang orang yang sholat, orang yang beribadah, inyo akan berpisah dengan siapa yang dia cintai. Artinya siapkan mental di dunia ini dengan kecemasan, ketakutan, kerusuhan. Yang kamu cintai akan pergi. Jadi sebelum berpisah,
apa yang kamu harus berbuat itu intisarinya lupa. Kalau bak pisah jangan nawa memandikan dia mengapanya wak jangan orang lain. Kalau ingin berpisah dengan harta, fungsikan harta tuh supaya harta itu hidup dikala kita mati. Jadi artinya apa intisarinya? Cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Yang keempat yaitu iza istina anin nas. Semulia-mulia orang adalah orang-orang yang tidak terlalu bergantung kepada manusia. Ini tidak takut kepada manusia. Ini tidak takut harta jabatannya hilang karena takut menegakkan kebenaran kepada Allah. Itu namanya gini. Dia takut menegakkan yang hak. Dia takut kepada atasan. Biarlah atasan mungkar tetapi jabatan dapat banyak itu. Dia jual agama demi mendapatkan jabatan. Itu berarti kemuliaannya kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya. Yang kelima, yang terakhir yaitu syariful qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah orang yang salat malam. Jadi orang yang salat malam itu tinggi jabatannya di sisi Allah SWT. Jadi artinya apa? Pesan malaikat Jibril itu la tuhamilu awqatikum jan sesian waktu wa waqt pedi. Al waktu kasef fa illam tatahu fa innahu tatahu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau lalai pedang itu akan memotong leher wa. Pagunuan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Pagunakan hidup sebelum mati. Pagunakan sehat sebelum sakit. Pagunakan muda sebelum tua. Pagunakan lapang sebelum sempit. Pagunakan kaya sebelum miskin. Manfaatkan anak kamu, harta kamu. Jadikan anak soleh. Jadikan harta bermanfaat. Itu saja tadi ya, Pak. Kalau ada salah ambo dimaafkan, mohon maaf. Dimaafkan ibu bapak di sini. Dimaafkan bapak ambo laki-laki. Terima kasih banyak. Amin jodoh tanda rapa, azab syukur tanda mati. Ridho maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sepatah kata dari pihak keluarga atau yang mewakili kepada pihak keluarga waktu dan tempat disilakan.